Sejarah hutan Kalimantan yang mengubah kehidupan. Hutan Kalimantan adalah salah satu hutan hujan tropis tertua di dunia. Jauh sebelum peradaban modern muncul, hutan ini telah menjaga keseimbangan iklim, air, dan kehidupan di Pulau Borneo. Di balik rimbunnya pepohonan, tersimpan kisah panjang tentang alam, manusia, dan perubahan besar yang perlahan mengubah wajah hutan. Cerita ini bukan sekedar tentang pepohonan dan satwa liar. Ini adalah kisah tentang bagaimana hutan membesarkan peradaban, lalu perlahan terdesak oleh kepentingan ekonomi dan pembangunan. Kuliah, besi aja. Hutan tertua di jantung Borneo. Jauh sebelum manusia menetap dan membangun peradaban, daratan yang kini disebut Kalimantan telah diselimuti hutan hujan tropis yang terbentuk jutaan tahun lalu. Hutan ini termasuk salah satu yang tertua di dunia, seumur dengan perubahan besar iklim bumi. Lapisan tanahnya menyimpan jejak kehidupan purba, sementara kanopinya menjadi penyangga keseimbangan alam Asia Tenggara. Pohon-pohon raksasa tumbuh hingga puluhan meter, menyerap karbon dan menghasilkan oksigen dalam jumlah besar. Data ilmiah menunjukkan bahwa hutan Kalimantan pernah menutupi hampir seluruh pulau, menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan satwa. Orang-utan, enggang, dan berbagai jenis tumbuhan obat berkembang tanpa gangguan manusia. Sungai-sungai besar seperti Mahakam, Kapuas, dan Barito mengalir membelah hutan, menjadi sumber air, jalur kehidupan, dan pengatur iklim alami. Pada masa ini, hutan belum mengenal batas kepemilikan. Alam bekerja dalam keseimbangan yang tenang, perlahan, dan berkelanjutan. Manusia datang dan belajar dari hutan. Ribuan tahun kemudian, manusia mulai memasuki hutan Kalimantan dan menetap di sepanjang sungai. Mereka adalah leluhur suku Dayak yang menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan utama. Tempat tinggal dibangun mengikuti alur alam, bukan mengubahnya. Sungai menjadi jalan, hutan menjadi lumbung, dan tanah menjadi ruang hidup bersama. Masyarakat Dayak memanfaatkan hutan dengan aturan adat yang ketat. Penebangan pohon dilakukan secara terbatas dan berpindah. Lahan yang digunakan untuk berladang akan ditinggalkan agar hutan pulih kembali. Sistem ini menjaga kesuburan tanah dan mencegah kerusakan jangka panjang. Fakta menunjukkan bahwa pola hidup ini mampu mempertahankan hutan selama ribuan tahun tanpa menyebabkan deforestasi besar. Keanekaragaman hayati tetap terjaga, dan populasi satwa liar hidup berdampingan dengan manusia. Hutan tidak dipandang sebagai objek untuk dikuasai, tetapi sebagai mitra kehidupan. Di fase ini, hutan Kalimantan masih utuh dan kuat. Namun perubahan perlahan mulai datang, seiring kabar tentang kekayaan alam Borneo yang terdengar hingga keluar pulau. Hutan menjadi komoditas. Memasuki abad perdagangan regional, Kalimantan mulai dikenal sebagai penghasil kayu keras, damar, rotan, dan hasil hutan bernilai tinggi. Kapal-kapal dagang singgah di pesisir dan menyusuri sungai besar. Aktivitas ekonomi meningkat, dan hutan perlahan berubah fungsi dari ruang hidup menjadi sumber bahan mentah. Pada masa kolonial, eksploitasi dilakukan secara terorganisir dan masif. Penebangan kayu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri dan pembangunan di luar Kalimantan. Jalur sungai yang dulu menjadi nadi kehidupan berubah menjadi jalur angkut kayu. Data sejarah mencatat bahwa jutaan hektar hutan mulai berkurang sejak awal abad 20. Teknologi alat berat mempercepat penebangan dan membuka wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Keseimbangan yang terjaga selama ribuan tahun mulai terganggu. Satwa kehilangan habitat, dan struktur tanah mulai rusak akibat pembukaan lahan tanpa jeda pemulihan. Perubahan ini belum menimbulkan dampak besar secara langsung, namun fondasi kerusakan telah terbentuk, menunggu waktu untuk menunjukkan akibatnya. Pembangunan cepat dan luka yang terbuka. Setelah masa kemerdekaan, arah pengelolaan hutan Kalimantan berubah semakin cepat.
Hutan dipandang sebagai penggerak ekonomi nasional. Penebangan skala besar, pertambangan, dan pembukaan perkebunan dilakukan secara luas. Dalam beberapa dekade, jutaan hektar hutan alam beralih fungsi. Data lingkungan menunjukkan bahwa laju deforestasi meningkat tajam sejak akhir abad 20. Kebakaran hutan muncul akibat pembukaan lahan yang tidak terkendali, asap menutupi wilayah luas dan mengganggu kesehatan manusia. Sungai yang dulu jernih mulai tercemar, sementara satwa liar terdorong keluar dari habitat alaminya. Masyarakat adat kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan. Konflik lahan meningkat, dan keseimbangan ekosistem terganggu secara nyata. Hutan yang selama jutaan tahun menjaga iklim dan kehidupan, kini berada dalam tekanan terbesar sepanjang sejarahnya. Pada titik ini, dampak kerusakan tidak lagi tersembunyi. Hutan Kalimantan berubah dari penyangga kehidupan menjadi wilayah yang rentan dan terluka. Hutan Kalimantan mengajarkan bahwa alam mampu menjaga kehidupan selama manusia menghormati batasnya. Kerusakan terjadi bukan karena kebutuhan, tetapi karena keserakahan dan pengelolaan yang melupakan keseimbangan. Ketika hutan dijaga, air tetap mengalir, udara tetap bersih, dan kehidupan terus berlanjut. Ketika hutan diabaikan, dampaknya kembali kepada manusia dalam bentuk bencana, krisis, dan kehilangan masa depan. Menjaga hutan berarti menjaga keberlanjutan hidup, bukan hanya hari ini, tetapi untuk waktu yang panjang. Terima kasih telah menyimak cerita sejarah dan pelajaran kehidupan tentang hutan Kalimantan hingga akhir. Dukungan Anda sangat berarti bagi channel ini. Silakan tuliskan pendapat atau pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini jika Anda menikmati cerita dan konten edukasi